Hai sahabat Oki, apa kabar? Sore, pagi, siang, malam? Ya udah, tergantung sahabat Oki nyontonnya ya. Tapi yang jelas channelnya agak sedikit berubah nih dari yang lama menjadi GBOP 27. GBO-nya besar, P-nya kecil, 27. Ya, hari ini masih di playlistnya sahabat Oki. Ada sahabat saya, sahabat lama banget, udah lama kita nggak pernah ketemu terakhir berapa tahun lalu. Em, Jangan bilang-bilang ya, ini wanita muda cantik lucu menggemaskan, tapi jangan bilang istri saya kalau nonton, oke? Jadi ini sahabat saya, sahabat waktu saya masih aktif di gereja juga. Ada Ratri. Ratri, Cika, atau siapa nih? Halo Mas Oki, bingung Halo. ya namanya banyak. Ini saya juga kadang bingung kalau mau kenalan sama orang gitu, bingung pakai nama yang mana. Soalnya beda-beda ya. Kalau di rumah biasa dipanggil Ratri, di rumah dan di gereja ya biasanya Ratri. Iya. Kalau di tempat kerja dan di seputarnya itu Cika. Nah, terserah deh mau yang mana nih. Tapi kok nggak ada yang manggil Widina ya? Kenapa? Nggak ada yang manggil nama tengahnya ya? Iya, nggak ada yang manggil nama tengahnya tuh. Rata-rata kalau nggak depan belakang deh. Sahabat Oki, ini aduh pakai lengkap deh. Maksudnya saya sebenarnya bingung mau nanya dari mana, tapi yang jelas gini lah. Dulu awal cerita aja sedikit ya. Dulu ketika kami masih aktif di gereja dan saya masih juga tergabung di paduan suara, dulu diminta masuk gabung jadi anggota paduan suara kayaknya susah banget. Tapi kok sekarang doyan nyanyi tuh yo. Gimana tuh dek? Maksudnya emang emang dasarnya di hobi, dia di hobi jadi kesukaan lalu jadi profesi atau bagaimana? Iya, awalnya sih emang udah suka nyanyi ya dari kecil gitu Hmm? kan. Tapi nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngelatih gitu. Termasuk waktu mungkin Mas Oki minta jadi paduan suara tuh mungkin masih nggak pede gitu waktu itu. Karena emang tidak terlatih, cuman suka aja suka, tapi tidak terlatih gitu ya. Hmm? Akhirnya waktu diajak ke paduan suara ya nggak istilahnya ya sometimes ikut sih, tapi nggak terlalu didalemin banget ya karena memang Hmm? nggak pede dan juga nggak terlalu paham notasi itulah yang teori-teori musik itu tuh nggak terlalu paham. Jadi akhirnya waktu selesai kuliah meniatkan diri untuk pokoknya gue harus belajar nih gitu, belajar nyanyi apa namanya cari teman yang bisa ngajarin nyanyi gitu. Hmm? Akhirnya belajar sendiri dan belajar sama temen juga sih gitu. Oh jadi pas selesai kuliah justru ya? Kenapa Mas? Selesai kuliah baru. Iya, benar. Baru serius banget itu selesai kuliah gitu. Kalau sebelumnya tuh cuman ya penyanyi-penyanyi kamar mandi lah gitu. Tapi kan maksud saya setelah kuliah bukannya langsung udah kerja ya? Iya, di sela-sela kerja itulah aku belajar bernyanyi, Mas, gitu. Bahkan sampai hari ini pun masih menggeluti. Iya, masih sampai hari ini Apa gitu. jadi penyanyi kafe kah atau Iya, jadi sempet apa namanya nyanyi kafe dan wedding gitu ya, event. hmm? Dan Hmm? kalau sekarang itu juga lagi merambah ke recording atau ke lagu original sendiri gitu, lagu sendiri. Oh my god, udah punya album? Lagi proses recording atau? Ya, sedang proses recording untuk mini album band aku, Mas. Gitu. Wow, aduh. Tapi gimana ngaturnya ini waktunya? Emang ada waktu untuk ini semua? Harus ada. Kan tergantung kita manajemennya gimana gitu kan waktunya. Pokoknya Hmm? disempet-sempetin harus harus ada. Jadi aku memang membagi waktunya tuh kalau aku kan kalau kerja itu Senin sampai Jumat ya hari Hmm? kerjanya. Hmm? Terus Sabtu Minggu tuh libur sebenarnya. Hmm? Apa? Nah Sabtu Minggu itulah yang aku pakai untuk apa namanya khusus untuk nyanyi gitu. Yakin satu Minggu doang?
Nggak sih, aku pernah juga sih ngejob di hari biasa. Pernah dapat job di kafe itu hari biasa. Nah, itu tuh aku biasa pulang kantor. Pulang kantor tuh aku langsung cus ke kafe yang aku pernah dapat job Kerja. gitu. Hmm. Bukan, maksud-maksud saya itu gini, kok kerjaan kamu sini kan udah sangat-sangat luar biasa, ya. Sebagai salah satu AE di media nasional yang luar biasa juga, gitu ya. Kan udah sangat sibuk nih, sering keluar kota juga. Maksudnya masih terima job satu minggu juga, gitu. Iya, Mas. Jadi memang kalau kerjaan aku ini kan kebetulan mobile ya, Hmm? fleksibel bisa di mana aja, bisa diakses di mana aja. Kebetulan memang perusahaan aku juga cukup fleksibel untuk waktu kerja. Artinya gini, selama targetnya itu tercapai, maksudnya Hmm? target pekerjaannya itu tercapai, mau dikerjakan kapanpun, dimanapun itu sebenarnya dibebaskan gitu. Yang penting koordinasi sama pimpinan itu tetap terjaga, koordinasi sama tim tetap terjaga. Nah, itulah kita biasanya mobile berbekal handphone gitu ya, handphone, pulsa, laptop kemana-mana kudu bawa gitu, nggak bisa lepas gitu. Tapi di sela-sela itulah aku menyempatkan diri untuk tadi beberapa kadang untuk VO, beberapa kadang untuk nyanyi kayak gitu. Yang penting sih dua senjata aku tuh nggak boleh lepas, Mas, harus ada handphone dan laptop tuh nggak boleh lepas gitu. Untuk kerjaan utamanya ya. Iya benar. Hmm. Cuman, Dek, kan kalau kayak Ratri ini kan yang full, bisa dibilang full. Oh, satu minggu full ya, maksudnya kerjaan terus sempetin buat nyanyi job segala macam. Jangan-jangan 2 hari yang satu minggu ini yang kamu pakai buat nyanyi, buat menghibur orang, itu juga bagian dari recharge dirimu juga untuk apa, sebagai apa ya, energi tambahan juga. Sebagai apa, Mas? Maaf, agak kurang jelas Energi handphone. tambahan, Sorry? energi buat kamu Oh, sendiri. energi. Nah, Ya, kan kamu udah sebagai full book nih. energi gitu ya. Iya, Mas, sorry agak kurang jelas. Oh, sorry sorry. Mungkin agak bisa diulangin dikit, Mas? Jadi kan kamu udah full book nih, ya kan? Halo, dengar suara gue nggak? Ya, ya, ya. Kamu kan udah full book seminggu nih. Maksudnya Mm, Senin sampai Jumat dengan mm, apa, dengan pekerjaan utama di kantor, lalu Sabtu Minggu kamu menghibur orang mm, dengan nyanyi dengan segala macam gitu, baik itu di cafe atau di job apa, wedding segala macam. mm. Kan sekuat-kuatnya kita kan kita juga butuh recharge energi kan. Oh, oke. Iya, betul, betul. Apakah apakah dengan kamu menghibur orang, dengan nyanyi untuk menghibur orang dan mereka puas dengan apa yang kamu sajikan, itu juga bagian, secara nggak sadar itu bagian dari recharge kamu. Bener banget, Mas. Benar, bener banget. Jadi nyanyi itu ternyata memang dia mengeluarkan energi, tapi Hmm? ternyata tuh ngecas energi juga buat aku gitu. Karena memang itu adalah hal yang aku sukain ya. Jadi aku menjalaninya dengan happy dan itu otomatis jadi ngecas buat energi aku juga gitu. Pantesan nggak boleh capek-capek ya. Iya, heeh, benar itu buat ngecas energi karena aku berpikir bahwa hidup itu kan harus balance ya, makanan Hmm? jasmani dan rohaninya gitu. Hmm? Jadi kalau makanan jasmaninya mungkin kita cari dari nafkah bekerja gitu ya, tapi Hmm? makanan rohaninya itu adalah soul kita yaitu dari hal-hal yang kita suka di luar itu gitu loh. Nah, Wow. menurut aku nyanyi ini adalah salah satu makanan buat rohani aku sih gitu. Wait. Mantap, mantap. Pokoknya ini benar-benar luar biasa lah. Maksud saya, tengah-tengah kesibukan yang luar biasa masih sempat dan itu menjadi energi. Jadi apa ya, nggak ada capeknya gitu. Besok Senin pagi disuruh bangun jam 6 pagi pun ayo gitu ya. Iya. Iya, iya benar, Mas. Dek, eh sampai kapan mau nyanyi terus? Sampai nanti, sampai sampai sudah tidak kuat nafasnya atau bagaimana? Iya dong, sampai sampai tidak kuat nafasnya mungkin baru berhenti kali ya. Hmm, keren lah isinya. Apa ya, tetap bilang ini keren sih, maksudnya Makasih, Mas. banyak hal yang terkadang butuh apa ya, butuh
semangat ya, semangat untuk entah itu disemangati atau menyemangati siapapun gitu ya. Karena sahabat-sahabat saya yang netra itu juga banyak yang punya suara suara baik, suara bagus gitu ya. Cuman mereka tuh kadang-kadang mereka nggak tahu harus kemana. Nah, Ratri sendiri boleh cerita nggak dari awal belajar nyanyi, terus sekarang udah mengisi di banyak acara, lalu akhirnya mau punya mini album, itu step apa aja yang harus dilalui? Maksudnya yang harus disiapkan oleh sahabat-sahabat saya yang netra yang ya punya suara suara cukup baik, cukup bagus, emas lah bisa dibilang gitu. Ya. Tapi belum belum tahu harus kemana nyalurinnya gitu. Iya, kalau aku pribadi waktu itu aku stepnya itu kan tadi aku mengenali dulu apa yang menjadi kesukaan aku gitu Hmm? ya, menjadi kapasitas aku nih, aku tuh mampunya apa sih gitu kan. Hmm? Soalnya pernah pernah nyoba main alat musik tuh nggak bisa-bisa. Jadi kayaknya kalau alat musik kayaknya aku agak nanti dulu gitu ya. Hmm? Nah, terus akhirnya aku mengenali bakat aku memang di nyanyi gitu kan. Hmm? Terus Hmm? aku cari cari teman lah yang bisa ngajarin nyanyi gitu. Hmm? Waktu itu sebenarnya sih bisa aja ya mau les gitu loh. Hmm? Cuman dulu zaman dulu tuh ekonomi masih morat-marit. Kayaknya dulu les tuh mahal banget gitu ya. Ekonomi siapa? Dunia apa ekonomi Indonesia? Kenapa? Kenapa? Ekonomi dunia apa ekonomi Indonesia? Ekonomi keluarga. Oh. Iya, ekonomi keluarga dulu pas-pasan. Jadi mau les ina itu tuh budgetnya nggak ada gitu. Karena dulu Hmm? memang les itu masih langka ya. Hmm? Zaman zaman dulu ketahuan deh umurnya tua ya. Zaman dulu itu masih sangat mahal. Jadi memang akhirnya belajarnya itu belajar sendiri dan belajar dari teman yang memang bisa gitu. Minta ilmunya lah sama teman gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman netra juga jangan khawatir untuk bersharing-sharing ria lah sama teman-teman yang dianggap mungkin punya kemampuan gitu ya. Bisa Hmm. bisa mungkin bisa ngajarin, bisa bagi-bagi ilmu dan sekarang itu kan media juga udah sangat sangat mumpuni ya, YouTube Iya. segala macam itu kita bisa banget deh belajar dari situ mulai dari olah nafas, olah vokal semuanya tuh bisa banget gitu. Hmm. Nah, terus kalau misalkan kemampuannya sudah cukup, maksudnya sudah Hmm. dianggap cukup, ya terus aku kemudian memang mencari teman-teman yang bisa main instrumen gitu Hmm. kan, untuk mengiringi aku bernyanyi gitu. Nah, Hmm. terbentuklah kita sebuah band yang kemudian dari band ini kita sering latihan, sering bawain lagu orang Hmm. gitu, dan memberanikan diri akhirnya mendaftarkan band kita ini ke restoran-restoran, ke kafe, pakai portfolio, kita bikin semacam proposal gitu Hmm. untuk kita masukin ke kafe-kafe atau resto-resto. Nah, biasanya nanti dari mereka akan minta audisi. Nah, nanti di audisi atau nanti misalkan dia butuh demo, kita Hmm. bisa bikin demo juga lewat. Kalau dulu sih zaman aku tuh masih pakai CD. Kalau Hmm. sekarang sih pasti udah ada channel yang lebih ini Nah, ya, iya, yang lebih kompeten. sekarang Hmm. kekinian ya, YouTube atau Hmm. Instagram gitu. Iya. Kalau dulu tuh masih pakai CD. Nah, jadi aku bikin demo demo gitu ya Hmm. pakai CD gitu atau ya kita audisi aja di situ gitu. Nah, nanti dari situ biasanya kalau memang lolos akan dipanggil dan akan dikontrak untuk uh, main di tempat itu sampai beberapa waktu kayak gitu. Hmm. Atau bisa juga kita ikut agensi. Jadi ada agensi yang memang menampung band-band gitu untuk disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi misalkan si agensi ini tuh udah punya channel nih Hmm. ke beberapa restoran, hotel, event-event gitu. Jadi nanti kalau kita udah terdaftar di agensi ini, biasanya mereka akan ngubungin sesuai kebutuhan dari event atau dari tempatnya itu gitu. Hmm. Oke. Jadi mereka Oke. akan ngubungin ngubungin kita gitu. Gitu sih. Wow. Nah, aku pernah di mall itu ngeliat band itu tunanetra semua, teman-teman netra semua. Oh Dari ya? mulai dari mulai instrumen playernya sampai yang nyanyi itu teman-teman netra. Keren banget deh. Nah, aku pikir sih peluang buat teman-teman netra ini cukup besar ya, apalagi Hmm. masih cukup jarang nih. Kalau misalkan teman-teman netra percaya diri atau pede untuk bisa mendaftarkan dirinya dan lain sebagainya, aku pikir Hmm. sih itu peluang yang bagus. Karena aku pernah nonton di satu mall gitu, di satu mall tuh aku pernah nonton gitu. Hmm. Oke, oke.
Jadi emang apa ya, perjuangannya nggak bisa cepat, nggak bisa instan. Jangan pernah instan deh gitu ya. Benar. Jangan pernah pengennya instan, hari ini latihan besok nyanyi, enggak lah gitu. Butuh Enggak butuh banget. waktu. Ini nggak, job pertama di mana? Boleh sebut nggak? Job Hmm. pertama itu di restoran di Victor di daerah Tangerang. Tangsel. Hmm. Di daerah Tangsel, nama restorannya apa ya aku lupa lagi. Restoran Sunda gitulah. Salah satu restoran Hmm. Sunda di daerah Tangsel gitu. Aku lupa Hmm. namanya apa. Itu sempat dikontrak sempat 3 tahun atau 2 tahun gitu dia lupa. Eh, Oh iya? Nyanyi, Setiap nyanyi, hari nyanyi Sabtu lagu Minggu. apa Gus Sunda? Enggak sih. Namanya emang restoran Sunda, tapi lagu-lagunya sih lagu-lagu cover top 40 zaman itu ya gitu. Hmm. Lagu-lagu barat ataupun Indonesia zaman itulah gitu top 40 ya. Tapi kalau bukan itu kayaknya ada harus daftarin, misalnya kan bandnya Ratri nyanyi 10 lagu nih, 10 lagu cover semua, itu bukannya harus dikasih royalti ya, ada royalti di belakang itu semua atau gimana? Kalau waktu dulu sih enggak ya, karena kalau itu kan offline ya, offline Hmm. event. Itu kita nggak pakai royalti kok, karena memang kita jatuhnya seperti mengamen ya gitu. Jadi Hmm. ngamen tapi tempatnya beda gitu aja sih gitu. Oh Jadi gitu. kita nggak harus bayar royalti sih. Lalu sekarang merambah ke atau merebarkan sayap ke bidang-bidang lain. Tadi ada apa? News news voice over di bidang news, di bidang audiobook, ya semua ya, iklan gitu kan. Kebetulan, wah, seru banget nih. Jadi kami juga tadi ya, aku tadi habis ngobrol sama yang penggiat dari voice over juga, Ratri, untuk satu peluang yang kita bisa apa ya, kita bisa lakukan untuk sahabat netra gitu, istilahnya dengan tentunya apa ya, dengan menggunakan apa yang kami miliki, sepertinya voice over untuk untuk ya entah apapun iklan atau apapun nanti itu bisa untuk modal kami ke depan gitu, untuk sebagai satu pendapatan juga. Nah, Rati sendiri awal mula masuk ke dunia voice over gimana deh? Bisa cerita nggak? Iya, jadi aku tuh awalnya diajak sama temen. Hmm. Diajak sama temen, kebetulan teman aku ini dulu dia suka siaran juga. Emang dia tertarik di dunia suara. Terus Hmm. dia mencari tahu tentang community voice over ini gitu Hmm. loh. Hmm. Jadi memang voice over ini ternyata ada semacam komunitasnya lah gitu. Iya, betul. Nah, terus si teman aku ini memang dia punya keahlian. Dulu dia penyiar, terus Hmm. memang punya apa ya keahlian di dunia olah suara gitu ya. Tapi Hmm. bukan menyanyi ya, tapi bukan Hmm. menyanyi. Nah, itu dia ngajakin aku gitu, ngajakin aku, mau nggak ikutan ini yuk ada kelas. Jadi si komunitas ini buka kelas, Mas, Hmm. buka kelas instan gitu untuk Hmm. workshop 2 hari gitu untuk Hmm. mengenal dunia voice over bagi pemula gitu. Hmm. Nah, mereka-mereka ini, si senior-senior ini tuh mereka yang memang sudah lama terjun di dunia voice over dan mereka buka kelas gitu loh. Jadi Hmm. supaya ada regenerasi karena kan pemain voice over tuh zaman waktu kemarin-kemarin ini kan ya itu terus orangnya gitu. Jadi Hmm. kayak nggak ada Iya. regenerasi. Nah, Hmm. makanya mereka ini punya kepedulian untuk membuat regenerasi itu dengan membuka kelas atau workshop. Nah, awalnya aku tahu dari teman aku ini, teman kantor aku kebetulan waktu itu teman main bareng juga gitu, Hmm. dia yang ngajakin aku yuk mau ikutan gak. Nah karena aku juga memang sudah punya ketertarikan di dunia suara ya dengan awalnya nyanyi, tentu pengen Hmm. menambah apa namanya keahlian lain. Akhirnya aku ikut dia untuk workshopnya 2 harian gitu ya. Nah Hmm. dari situ ternyata si kelas ini bukan hanya memberikan ilmu tapi juga memberikan link-link ya rata-rata orang yang sudah memang ada di dunia itu. Jadi dikenalkan dengan link-linknya juga kayak gitu. Akhirnya jadi mulai rajin ikut casting. Jadi di komunitas ini sering diinformasikan adanya audisi casting kayak gitu. Oh. Nanti kita kirim sampel suara kita untuk ikutan Hmm. casting itu. Hmm.
Oh, ada castingnya juga ya? Betul, betul. Ada castingnya juga Mas. Jadi nggak semua artinya kita belum tentu kepilih gitu. Jadi Mhm. dari sekian banyak casting audisi tuh kita belum tentu akan terpilih karena teman-teman kita yang lain yang ada di minat yang sama juga punya suara yang bagus-bagus, punya warna suara yang unik-unik gitu. Jadi tergantung Hmm. kebutuhan dari si brand ini meminta suara yang seperti apa gitu. Wow, mantap, mantap. Boleh nggak saya dikasih linknya biar bisa ikutan belajar gitu? Boleh, boleh. Nanti ada di Instagram, linknya di Instagram Daber and Writer. Nah, di Hmm? situ ada senior-senior aku, mentor-mentor aku, dan teman-teman aku. Nah, awal mulanya aku dari situ. Nanti mungkin aku bisa share di apa ya, di link mungkin di sini. Iya, boleh. Nanti aku share ya. Ya. Nanti aku taruh di deskripsi aja ya kali ya, biar Boleh, boleh. Boleh. Nah, wah. selain itu, Hmm? jadi selain kelas-kelas itu juga ternyata mentor-mentor ini punya kelas-kelas lain lagi. Nah, kalau kita rajin ngikutin, mungkin kita bisa menambah lagi kayak gitu. Nah, kayak teman aku itu udah ikut beberapa kelas. Nah, Mhm. kalau aku pribadi aku masih terbatas karena memang masih fokus di pekerjaan. Jadi kelas yang aku ikutin masih terbatas kayak gitu sih. Hmm. Tapi tetap deh, dua jempol. Makasih loh, makasih. Enggak, karena apa ya? Karena ya sahabat Oki, maaf ya, saya mengenal mengenal Ratu itu dari zaman dia masih SMP. Kinyis-kinyis ya, Mas. Masih lucu kata. Iya, iya masih kinyis-kinyis. Ya SMP, SMA sempat kuliah di Jogja juga. Ya, Jogja ya dia waktu itu ya. Iya benar di Di Jogja. Jogja terus sebenarnya ambilnya mata kuliah yang diambil nggak ada hubungannya juga sih sama pekerjaan dia saat ini sebetulnya. Iya nggak sih, Dek? Bener nggak? Apa? Mata Mata kuliah kuliahmu, dengan pekerjaan, dengan pekerjaanmu saat oh ini ada Mas, ada. ada, Loh, ada. kamu punya fisik, Jadi bukannya HI ya? ya aku kan HI Hubungan Hah? Internasional. Nah pekerjaan aku sekarang ini kan di salah satu marketing media. Nah di situ kan Hmm? butuh ilmu diplomasi Mas. Oh Gitu. gitu. Jadi iya, butuh ilmu diplomasi, negosiasi yang itu memang diajarkan di mata kuliah aku juga gitu. Hmm. Oh. Terus sudah gitu berkaitan sama sosial politik juga. Nah, kebetulan karena aku di salah satu media yang berkaitan sama sosial politik, Hmm? isu-isu dan lain sebagainya itu jadi nyambung sih gitu. Wow. Ayo kan, jadi benar kan, luar biasa. Ya, tapi anehnya badannya tetap segini aja, nggak berubah-berubah dari dulu. Iya ya Mas ya. Kenapa deh ini? Dari sononya? Iya, udah itu udah rezekimu aja. Udah Iya kayaknya. rezekimu aja itu. Iya, Ya, iya benar-benar. ini sahabat Oki kebetulan Ratri ini lagi ada di tengah-tengah produksi juga, jadi saya nggak mau nyita waktu lama-lama. Cuman kalau boleh deh ditutup ya, ditutup dalam satu kali satu apa ya, tips lah, tips buat kami terkait dengan semua tadi yang dibahas, entah itu dari nyanyi, dari voice over segala macam. Kan dua-duanya memiliki unik ya, unik yang berbeda gitu ya. Menyanyi berbeda, voice over juga berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama lain karena tetap menggunakan suara. Ada tips nggak deh buat kami ini dari seorang Francisca Widina Ratri yang ya bisa dibilang sudah menjerang profesional di bidang nyanyi dan voice over? Adakah tipsnya? Tipsnya apa ya? Tipsnya sih apapun yang kamu suka gitu ya, Hmm? yang teman-teman suka, coba kenali apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman hmm, apa ya, misalkan bakat atau minatnya teman-teman tuh ada di mana sih gitu kan. Hmm? Nah, karena paling susah itu mengenali kesukaan atau minat bakat sendiri tuh biasanya paling butuh waktu gitu kan. Nah, coba kenali dan kalau sudah mengenali itu segera cari cara untuk mengembangkan itu dan apa ya, mengembangkan itu dan terus bereksplorasi bereksplorasi dalam
apa yang kamu kejar sih, itu aja. Maksudnya Hmm. jangan terpaku pada keterbatasan diri gitu maksudnya. Oh, oke. Jadi tetap berjuang, tetap berusaha. Masalah kendala itu pasti ada, tapi jangan mikirin kendalanya. Cari aja Benar. jalannya aja dulu gitu ya. Bener, cari jalan keluarnya dan Hmm. yang pasti berserah diri sama yang di atas juga ya, gitu. Bentar, bentar. Pasti Di atas berdoa ada juga pasti. di atas ada siapa? Amit-amit dong. Gitu, gitu. Ya intinya Terakhir, jangan ini deh, jangan apa sih maksudnya jangan terpaku pada keterbatasan deh itu ya, aja sih. ya. Terakhir, boleh dong satu lagunya dinyanyiin sedikit aja. Boleh nggak? Udah boleh Boleh, belum sama boleh, label? boleh. Boleh, boleh. Lagu apa ya? Lagu apa ya Mas Oki ini kalau kayak gini nih suka lupa nih lagu apa. Lagu ciptaanmu aja. Oh gitu, lagu ciptaan aku ya. Hmm, Boleh, boleh, dikit boleh. aja. Oke. Ya, ya boleh. Ini lagu yang habis baru banget selesai direkam. Mudah-mudahan suka ya. Amin. Eh, ya. Tuh. Ketika hujan turun hari itu, aku hanyalah duduk bersama denganmu kawan. Apa refnya aja kali ya? Ini soalnya refnya agak ini, Boleh, 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 boleh. relate banget sama topiknya Mas Boleh. Oki tentang cita-cita. Ya. Jadi gini, gapat bila engkau pergi kawan mengejar semua citamu, ingatlah aku selalu mendukungmu. Bila engkau lelah kawan akan permainan dunia, ingatlah aku selalu temanimu. Kita bicara dengan secangkir kopi yang hangatkanmu. Walau di tengah hujan, kuatlah kawan. Gitu aja sih Mas. Wih, tapi kok kawan bukan kasih ya? Apa Mas? Gak denger? Tapi kok kawan bukan kasih ya? Ah, ini adalah lagu untuk kawan yang saling menyemangati Mas gitu. Oh, bagus, bagus, bagus. Bisa kawan bisa dirubah kata jadi kasih juga bisa kok. Nah, itu tergantung kebutuhan bisa. Aduh, maaf ya kalau suaranya agak melenceng-melenceng. Nggak apa-apa kan kita juga nggak tahu deh, yang not sebenarnya seperti apa belum belum tahu jadi masih aman. Kan lagumu ya, ya aman-aman aja gitu. Ya, ya, lagu sendiri ini ya mau diapain aja. Iya. Ratri, makasih banyak waktunya. Makasih sekali. Sama-sama Mas Oki. Bukan, sebenarnya masih pengen ngobrol, cuman karena kamu takut udah ditunggu lagi dengan projectmu berikutnya, jadi ya nggak apa. Kita sedikit dulu, tapi mudah-mudahan nanti ada berikutnya. Karena sebetulnya, jujur aja, tadinya saya mau bawa duetin kamu sama satu sahabat saya juga yang suka nyanyi juga. Maksudnya biar bertiga kamu bisa ngasih insight, dia juga bisa menerima insight sesuatu. Tapi nggak apa, nanti saya sampaikan ke dia itu. Ada temennya tuh lah, suaranya oke gitu. Oke, Itu siap aja. Mas ditunggu. Jadi ya sahabat Oki yang nonton sampai detik ini, satu hal sih tadi seperti lagunya, kemanapun engkau pergi dan jika engkau sudah capek dengan permainan dunia, ingat masih ada kita di sini yang selalu mendengar melalui secangkir kopi hangat yang selalu menemanimu. Gitu ya. Iya, bener banget. Thank you, semoga bermanfaat obrolan kita. Sampai ketemu di video saya berikutnya dengan tamu-tamu saya. Siapa ya? Tapi udahlah, nanti juga ada kok. Ya, thank you atas nama saya. Mas Oki, Oki. pamit ya Ratri. Thank you.